Baik Bapak Ibu, terima kasih ya dari kita semua. Mudah-mudahan MGMT Kimia Kukar bisa berjalan terus dan terus maju, dan kita semua salam sehat dan sukses serta bahagia selalu. Baik Bapak Ibu, saya di sini hanya berbagi cerita ya, berbagi sharing tentang asesmen kurikulum Merdeka, yang dimana kita ketahui bersama bahwa dulu sudah pernah yang namanya formatif, sumatif gitu ya. Nah, dan asesmen diagnostik. Nah, di sini saya akan lebih bersama-sama untuk berbagi mengenai asesmen tersebut ya. Saya share screen dulu Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu saya share screen dulu ya. Jadi yang sudah kita pahami bersama ya, kebetulan nih pas Agustusan masih ya, jadi kita masih peringatan HUT RI ke-77 Republik Indonesia dengan semboyan pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat ya. Nah, makanya di sini playernya juga berkaitan dengan kemerdekaan. Baik, kemudian kita lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini ya biasanya kalau saya sih pada umumnya ketika berada di kelas ya, anak-anak saya suruh join untuk di kelas poinnya. Selain melihat PowerPoint kita, juga bisa nanti memberikan asesmen pada akhir pembelajaran ataupun di awal pembelajaran. Sebentar saya kirimkan dulu ya linknya ya di Zoom-nya. Saya Ini. mohon izin ya, saya ada minta beberapa orang guru saya untuk ikut ya. Oh iya, ya boleh boleh. Join langsung di kelas poinnya juga boleh ya kan. Jadi enggak pakai apa ya, enggak pakai ini ya, enggak pakai meeting ya. Saya juga dulu sih gitu kalau terkendala jaringan waktu daring dulu ya. Kelas poin app ya. Ini loading ini. Kodenya 9063 ya. 9063. Di Zoom ini. Chatnya kalau chat. Silahkan join. Nah, itu Bapak Ibu, silahkan join di chatnya, sudah saya bagikan. Nah, di sini untuk join di sini ya Bapak Ibu, biar saya mulakan ya. Di sini saya bahas dulu materi ya. Jadi Bapak Ibu, jenis asesmen pada sekolah penggerak ataupun kurikulum merdeka, karena ini kan masih presentasi yang awal-awal karena sekolah penggerak Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita akan mengenal lebih dalam di mana asesmen as learning ya Bapak Ibu, kemudian asesmen for learning dan asesmen of learning ya. Nah, di sini di mana kita ketahui bahwa asesmen formatif itu termasuk adalah kedua-duanya, yaitu asesmen as learning dan asesmen for learning. Sedangkan asesmen sumatif, nah itu adalah asesmen of learning ya. Di sini kenapa asesmen as learning? Asesmen sebagai refleksi proses pembelajaran. Nah, jadi kalau saat kita terakhir mengadakan pembelajaran ya, kita adakan refleksi proses pembelajaran kita, itu yang biasa kita lakukan atau kita kenal dengan mudahnya adalah umpan balik ya Bapak Ibu ya gitu. Kemudian asesmen for learning, asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Nah, ini juga kita gunakan dan saat formatif Bapak Ibu sudah ketahui bersama ini ya kan. Kita tanyakan kembali ke siswa kita atau kita berikan soal gitu ya. Nah, itu biasanya kita sudah. Nah, kemudian asesmen of learning ya. Nah, jenis asesmen yang terhadap pembelajaran itu asesmen sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Ini biasanya kalau ketika dulu ya kurikulum K13 kita kenal KD. Nah, jadi kalau setiap KD kita mengadakan ulangan, yaitu namanya adalah asesmen sumatif. Jenis asesmennya adalah asesmen of learning ataupun UTS ya atau PTS, penilaian tengah semester gitu ya, atau ulangan tengah semester. Nah, itu termasuk
sumatif juga itu Bapak Ibu ya. Nah, itu asesmen sumatif. Ataupun ulangan semester yang kita kenal ya, ulangan akhir semester atau ulangan ujian kenaikan kelas. Nah, itu termasuk asesmen sumatif. Nah, itu adalah kita mengenal lebih dalam ya untuk asesmen ini. Jadi kita kata asesmen formatif dan sumatif sekarang S, for, dan of ya. Nah, itu. Nah, kemudian pada kurikulum merdeka ini atau sekolah penggerak ya adalah penekanan pada asesmen formatif. Jadi kalau awal itu kondisi saat ini yang kita lakukan oleh guru kebanyakan asesmen of learning ya. Jadi nilai UTS-nya bagus, nilai KD-nya bagus, nilai ulangan semesternya bagus, itu yang lebih berat ya. Nah, sedangkan assessment for learning atau assessment learning ini kita lakukan tidak menjadikan beratnya ya, beratnya. Gini-gini. Males aku. Siapa ini? Bu Siti kayaknya. Bu Siti. Bu Siti Koribah ini? Iya kayaknya dari suaranya. Nah, sekarang harapannya pada kurikulum baru nanti ini, kurikulum merdeka ya, itu lebih menekankan assessment for learning ataupun assessment of learning. Jadi sekolah kita yang menggunakan kurikulum merdeka saat ini, terutama di jenjang SMA, SMK, dan SLB yang melalui kesepakatan menggunakan kurikulum merdeka, nah itu bisa memberatkan atau menitik beratkan pada assessment for learning ataupun assessment as learning. Jadi Bapak Ibu bisa meniadakan bahasan gitu ya. Nah, kalau mengadakan boleh, tapi boleh juga meniadakan yang namanya PTS, nah, penilaian tengah semester dan penilaian semesternya ya, ulangan semester. Jadi nggak perlu mengadakan itu ya, gitu. Misalkan sekolahnya sudah cukup nih, nggak perlu mengadakan itu juga nggak apa-apa kalau dalam kurikulum merdeka ya, gitu. Jadi tekanannya adalah kepada for learning dan as learning. Nah, kemudian berikutnya proporsi fungsi asesmen S4 dan of learning. Jadi harapannya asesmen formatif kita tuh S4-nya tuh lebih banyak dibanding of ya. Nah, penting pada kurikulum ini guru diharapkan memberikan proporsi lebih banyak pada pelaksanaan asesmen formatif daripada menitik beratkan orientasi pada asesmen sumatif ya selama ini ya. Termasuk saya ya, mungkin lebih menitik beratkan UTS ya kan gitu, ulangan semester gitu ya. Nah, itu tanpa sedikit sekali mungkin untuk penilaian yang formatifnya. Harapannya ini akan mendukung proses penanaman kesadaran bahwa proses itu lebih penting daripada sebatas nilai akhir. Nah, alhamdulillah kan sekarang tidak ada ujian nasional di Bapak, karena kan ujian nasional itu berarti kita titik tolaknya adalah hasil akhir yang diharapkan pemerintah. Nah, sekarang kan tidak ya kan. Sekarang adalah ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Nah, itu adalah prosesnya. Kenapa prosesnya? Karena diambil di kelas 11 Bapak Ibu. Jadi diproses pada pertengahan ya. Nah, jadi ketika belajar 1 tahun itu apa hasilnya gitu ya. Nah, ketika sudah bagus di posisi asesmen ANBK-nya ya, Asesmen Nasional Berbasis Komputernya, berarti bagus sekolah tersebut ya kan. Nah, itu ANBK juga termasuk salah satu penilaian akreditasi kita Bapak Ibu ya gitu ya. Nah, jadi di situ ada numerasi, ada literasi ya Bapak Ibu gitu. Jadi tidak melihat mata pelajaran matematikanya atau mata pelajaran bahasa Indonesia nilainya berapa, tetapi dari siswa menjawab ya, murid kita menjawab asesmennya itu bagus ya, maka itulah hasil dari sekolah kita, berarti gurunya bagus juga seperti itu ya. Nah, kemudian membangun keseimbangan asesmen formatif dan sumatif. Nah, di sini ya jumlah asesmen sebenarnya lebih banyak, sudah jelas ya. Tujuan asesmen formatif adalah untuk perbaikan dan pengembangan diri. Nah, asesmen formatif dapat membantu mereka mendapatkan nilai yang lebih baik dalam asesmen formatif di akhir, juga untuk mengetahui kegiatan pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi otomatis kalau formatifnya bagus, maka insya Allah sumatifnya juga bagus gitu ya. Bangun keterkaitan dengan asesmen sumatif dan formatif. Nah, dengan merancang asesmen formatif juga berkontribusi pada tugas sumatif untuk menurunkan beban kerja murid dan memperjelas relevansi tugas formatifnya gitu ya. Nah, kalau selama ini mungkin ada yang 40-60 gitu ya, 40-nya formatif, 60-nya sumatif gitu ya. Mungkin saatnya dibalik mungkin gitu ya. 60-nya formatif, 40 sumatif.
atau 80-20, atau nggak ada sama sekali berarti 100% formatif gitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian mengapa keseimbangan formatif dan sumatif penting? Karena untuk mengubah paradigma belajar yang menitik beratkan pada nilai menjadi menitik beratkan pada proses. Jadi selama ini kan kita menitik beratnya tuh nilai. Nah, sekarang harus menitik beratkannya pada proses. Jika proses pembelajaran itu bagus, ya bahkan nilai insya Allah para murid kita juga bagus gitu ya. Jika ketergantungan pada asesmen sumatif masih terjadi dengan umpan baliknya sedikit, maka dapat menghambat proses untuk mengalami pengetahuan. Nah, di sini Bapak Ibu, jadi lebih banyak umpan balik dari murid ke guru ataupun guru ke murid, sebaliknya gitu ya. Nah, jadi sumatifnya itu lebih disedikitkan, lebih hilangkan ketergantungan. Kita lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, di sini saya contohkan ya. Nah, ini sekaligus materi sebenarnya ini ya Bapak Ibu ya. Sekali saya contohkan berkaitan dengan kimia hijau yang berada di kelas 10 ya, pada kurikulum Merdeka kan gitu ya. Nah, ini adalah asesmen diagnostik kognitif ya, asesmen awal pengetahuannya. Nah, ini dinamakan asesmen for learning ya, asesmen untuk pembelajaran, perbaikan pembelajaran. Karena ini berkaitan tentang 12 prinsip kimia hijau, maka sebelumnya pasti kita sudah membahas tentang kimia hijau Bapak Ibu atau green chemistry. Itu. Nah, ini kita tanyakan di awal ya, bahasanya dulu apa sih pendahuluan ya atau apa ya? Apersepsi. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Apersepsi yang biasa kita lakukan kalau di dalam RPP, kalau sekarang mungkin modul ajar gitu ya. Nah, itu kan sudah kita ketahui nih. Nah, cara membuatnya Bapak Ibu, kalau yang biasa menggunakan PowerPoint ya, karena kebetulan ini pakai kelas point Bapak Ibu, jadi langsung otomatis di sini ya. Nah, kita gunakan kelas point yang sudah terinstall Bapak Ibu ya di sini. Nah, ini apa sih yang kita mau ketahui? Apa yang Anda ketahui tentang kimia hijau? Ini bisa kita gunakan pakai short answer Bapak Ibu ya. Short answer di sini ada 1.500 ya, 1.500 karakter yang bisa digunakan. Nah, sekarang kita masukkan short answer-nya Bapak Ibu. Kita klik saja. Nah, dia akan masuk di sini. Nah, ini kita mau hidden partisipannya. Kalau kita ingin tidak mengetahui nama-namanya, kita bisa hidden. Nah, bisa juga start question slide atau minimize atau pakai waktu. Kalau nggak pakai waktu, nggak usah, nggak apa-apa ya. Itu nggak usah juga start question slide karena ini dikhawatirkan jaringan biasanya. Kalau jaringannya bagus dan stabil menggunakan internet sekolah misalkan, wah ini centang aja start question with slide-nya. Tapi kalau menggunakan HP masing-masing ya seperti di sekolah saya nggak gunakan ini Bapak Ibu. Nah, kalau sudah ini sudah kita setting dianggap sudah, kita bisa langsung mulai di sini. Kita select show lagi Bapak Ibu. Nah, ini sudah muncul seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu, biasanya kalau kita lihat join Bapak Ibu di sini ada kelihatan siapa aja yang sudah join gitu. Jadi Bapak Ibu gitu ya. Nah, ini misalkan seperti ini Bapak Ibu yang sudah join. Nah, jadi kalau siswanya berada di kelas, ayo join ini baru sekian ini gitu misalnya joinnya. Saya coba dulu joinnya di laptop saya Bapak Ibu ya. Nah, ini saya join dulu ini. Nah, langsung sudah ada di sini Bapak Ibu, tinggal nulis nama gitu ya. Langsung kita join. Nah, saat join di sini juga kelebihannya Bapak Ibu, ketika kita tidak menggunakan proyektor, maka di HP anak-anak juga akan terlihat PowerPoint kita Bapak Ibu ya, di sini terlihat. Nah, terlihat di sini apa sih ini gitu ya. Nah, kalau sudah ini baru kita mulai ya gitu ya, kita mulai gitu ya. Kita tutup dulu ini. Kita mulai short answer-nya Bapak Ibu gitu ya. Nah, ini. Nah, kalau sudah mulai seperti ini, silakan anak-anak tinggal di ya gitu ya. Misalkan musiknya kita hilangkan ya gitu. Nah, sekarang kita mulai jawab. Ya, anak-anak jawab gitu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang dijawab sini misalkan kimia hijau adalah gitu ya.
Ini aja adalah ilmu kimia misalnya untuk kehidupan yang lebih baik, misal gitu ya. Nah, misal itu. Nah, setelah itu submit Bapak Ibu ya. Nah, itu. Nah, kemudian submit nanti akan terlihat di sini. Nah, ini sudah ada submit 1 orang Bapak Ibu ya. Nanti akan terlihat gini ya. Nah, misal gitu. Ya, silahkan dicoba Bapak Ibu yang sudah masuk. Nah, tulis aja Bapak Ibu ya, gitu. Nah, ini saya gunakan di pembelajaran Bapak Ibu ya. Yang sudah join bisa memberikan jawaban ya, terserah aja Bapak Ibu ya. Ini sekedar contoh. Nah, itu. Jadi namanya asesmen diagnostik kognitif. Ini berkaitan dengan pengetahuan. Atau kita mau tidak nanyakan asesmen diagnostik kognitif juga ada nanti Bapak Ibu setelah berikut ini ya. Gitu. Nih. Nah, silakan ditulis dulu Bapak Ibu. Pak Jenal, Halo, bisa Ya. ditulis Pak jawabannya di kelas poin? kelas poin sebentar. Belum Ya. dibuka. Sudah join tadi tuh, namanya sudah ada? Ya, ya. Ya. Browser mungkin, di browser. Bu Diana mungkin bisa jawab. Ya, dijawab aja Bapak Ibu ya. Sekian. Nah, sudah alhamdulillah sudah 2 gitu ya. Nah, ini kalau kita mau, nah ini dari Bu Diana nih, desain produk peskimia yang mengurangi dan menghilangkan penggunaan zat berbahaya ya gitu ya. Kalau supaya nggak ketahuan ya kita tutup responnya Bapak Ibu ya. Nah, misalnya gini kalau di dalam kelas ya kan biar teman-temannya tidak mengetahui jawabannya ya kan. Nanti kalau sudah selesai baru kita buka responnya gitu. Nih Bu Ica, ilmu kimia mau digunakan untuk pelestarian lingkungan dengan mengurangi penggunaan zat-zat yang berbahaya. Wah, mantap ya. Nah, jadi di sini bukan definisi ya, tapi tentang pengetahuan kita tentang kimia hijau ya. Di HP-nya Pak, lain di situ Pak, lain di Zoom-nya lain. Ya. Di kelas poinnya di browser atau Google-nya. Tadi sudah join kok kan? Iya, sudah join tadi terlihat di sini, sudah join. Di live statusnya sudah kelihatan kok. Nah, tuh sudah tinggal Pak Rahman. Nah, Pak Rahman enggak mungkin kan lagi sibuk nih. Pak Jenal aja, ayo Pak Jenal. CC. Kok nggak ketemu di HP? Hah? Di Chrome tadi joinnya lewat mana? Pakai 2 malah. Iya, join anunya Pak, kelas poinnya di mana Bapak ini posisinya? Di laptop atau di di HP kah? Di HP dua-duanya. Dicari aja di browsernya kali Pak. Itu. Tadi sudah masuk. Iya, udah masuk. Nah, misalkan kalau sudah selesai Bapak Ibu ya, kita close submission di sini Bapak Ibu. Nah, kemudian kita save for review. Kalau kita mau tampilkan ke anak-anak lagi, ya kita insert result slide Bapak Ibu ya. Nah, di sini akan tampil di anak-anak ya. Nah, tampil di anak-anak seperti itu. Nah, tampil seperti ini, nah, gitu. Nah, kelihatan siapa yang jawab-jawab gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kemudian, nah ini adalah asesmen diagnostik non kognitif. Artinya apa? Asesmen awal yang bukan berkaitan dengan pengetahuan, misalkan tentang perasaan, bakat minat, ya, atau gaya belajar. Ya, ini saya ambil yang paling mudah. Misalkan bagaimana perasaan Anda hari ini? Ya, ini kan karena kebetulan lagi webinar ya. Biasanya bagaimana perasaan siswa saat ini ya, perasaan kamu saat ini gitu ya, karena ini webinar ya. Nah, di sini kita bisa gunakan ya. Kita juga bisa langsung gunakan polling di sini Bapak Ibu. Nah, di sini ada quick poll di sini. Nah, di sini kita pilih karena kita sudah menyediakan 3.
maka kita pilih yang 3 ya. Nah, kalau kita tidak ada pilihan, nah, bisa kita gunakan benar salah ya kan. Polling misalkan tentang apa ya, nah, itu benar salah atau ya tidak atau tidak yakin, atau feedback 5 level ini yang biasa kita ketahui dengan sangat setuju, setuju dan seterusnya. Karena ini adalah 3 Bapak Ibu ya. Kita pilih 3 aja joinnya. Nah, nanti langsung terlihat ya Bapak Ibu. Nah, silakan langsung dijawab perasaannya itu bagaimana ya. Nah, oke. Saya kecilin dulu ya. Nah, saya pindahkan sini biar kelihatan. Nah, gitu. Jawab misalkan ya. Nah, ini ada option A, B, C ya. A senang, B sedih, C sakit ya. Jadi kita kasih misalkan senang ya, dijawab seperti ini, kemudian kita submit. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita buka ya. Seperti ini ya. Kita buka responnya misalkan gitu ya. Nah, ternyata alhamdulillah pada senang semua nih ya, alhamdulillah ya, pada senang semua. Bu Ir, alhamdulillah Bu Ir ada juga masuk nih Bu Ir. Ini mantap pengajar praktek kita nih ya. Nah, nih Bu Ir. Nah, senang semua ini. Nah, gitu ya, senang semua. Alhamdulillah. Kalau sakit, nah berarti kan ada tindakan ataupun proses pembelajaran yang berbeda dengan yang sakit nanti ke depannya gitu ya. Nah, kan itu makanya ada pembelajaran yang lebih mengutamakan yang berkebutuhan, nah gitu ya. Nah, kalau sudah ternyata alhamdulillah senang semua ini, nggak ada yang merasa sedih ya, nggak ada yang merasa ya. Oke, kita close Bapak Ibu ya, kita jadikannya result slide-nya. Nah, tampil di anak-anaknya itu nanti. Nah, seperti ini. Nah, jadi tampil di kelas poinnya Bapak Ibu seperti ini. Itu berkaitan asesmen diagnostik non kognitif ya. Nah, itu jadi kita mulai sebelum pembelajaran kita mulai dulu ini asesmen diagnostiknya ataupun asesmen awal ya, ataupun bahasa dulunya persepsi. Kalau mungkin dulu persepsinya pakai ungkapan kata-kata ya, sekarang menggunakan teknologi ya gitu ya. Karena menurut kodrat zamannya gitu ya. Nah, itu. Nah, sekarang berkaitan dengan materinya ya, ibarat kata kita sudah bahas nih materinya. Kita sampaikan sekilas materi dari kimia hijau itu ya kan. Nah, ada 12 prinsip kimia hijau ya gitu ya. Nah, adalah pendekatan kimia yang bertujuan memaksimalkan efisiensi dan minimal pengaruh bahaya bagi manusia dan lingkungan. Nah, 12 prinsipnya mencegah limbah, memaksimalkan nilai ekonomi satu atom dan seterusnya Bapak Ibu gitu. Misalkan lagi proses pembelajaran ya kan 10 sampai 15 menit sudah selesai ini, maka berikutnya adalah tugasnya Bapak Ibu. Nah, tugasnya apa sih tugasnya? Kan harapannya ke depannya kita menggunakan aktivasi siswa aktif ya, siswa yang lebih aktif dibanding gurunya. Nah, maka kita gunakan aktivitasnya ya. Ini yang berada di buku saja yang langsung kita gunakan ya. Ini berbasis discovery Bapak Ibu ya. Nah, setelah dicermati 12 prinsip hijau itu, temukan permasalahannya yang selama ini menyimpang dari prinsip kimia hijau, lalu sarankan solusi untuk mengatasinya. Kalian boleh bekerja bersama kelompok. Nah, kita bentuk kelompoknya gitu Bapak Ibu ya, gitu ya. Kemudian carilah informasi yang diperlukan dari berbagai sumber, cantumkan sumber literatur sebagai wujud perilaku jujur kalian. Nah, ini Bapak Ibu yang menggunakan handphone ya kan di sekolahnya. Nah, ini kan sangat-sangat membantu sekali Bapak Ibu ya. Jadi saat pembelajaran memang kita gunakan handphonenya gitu ya. Nah, kan sangat disayangkan nih sekolah memperbolehkan bawa handphone, bawa HP gitu ya. Tapi dalam proses pembelajarannya nggak kita gunakan, kan sayang sekali gitu Bapak Ibu. Jadi kita gunakan aja terus setiap pembelajaran kita gitu ya. Jadi mereka bawa itu ya, oh ternyata pembelajaran juga memerlukan hal itu gitu ya. Sini ada yang masih nggak bawa handphone ya Bapak Ibu ya. Pak Jena sekolahnya nggak boleh atau boleh aja Pak?
Halo, Pak Jenal. Kota Bangun, Pak Rahman. Nah, jadi nanti tinggal mereka buat tabel ya, Bapak Ibu, tabel permasalahannya apa gitu ya. Nah, kemudian solusinya apa, sumber informasi dari mana. Nah, ini kan mereka menggali dari literatur internet mereka ya, Bapak Ibu. Tinggal mereka cari searching Google ya kan. Kemudian cari solusinya bersama kelompoknya. Nah, ketika kegiatan aktivitas ini sudah selesai Bapak Ibu ya, nah maka kita gunakan lagi asesmen. Nah, asesmennya ya. Apa asesmennya? Nah, asesmen berikutnya. Nah, ini namanya asesmen as learning. Jadi Bapak Ibu kalau tadi sudah for learning-nya, sekarang asesmen as learning. Nah, as learning ini adalah sebagai refleksi ataupun umpan balik dari proses pembelajaran. Ini cara saya cari yang paling mudah saja Bapak Ibu. Misalkan bagaimana pemahaman Anda hari ini? Ya, itu ya. Nah, bagaimana pemahamannya? Amat baikkah, baik dan cukup. Nah, ini kita sebagai proses pembelajaran kita juga ya, perbaikan pembelajaran. Kalau sudah dapat hasilnya, nah kita bisa gitu ya. Atau umpan baliknya misalkan mau dituliskan pakai short answer juga bisa Bapak Ibu ya. Nah, atau punya pilihan ganda. Ini misalkan saya contohkan pakai pilihan ganda aja Bapak Ibu ya. Saya contohkan. Jadi bagaimana di kelas poinnya Bapak Ibu? Nah, di sini kita tinggal pilih ya. Nah, kita pilih multiple choice Bapak Ibu ya. Nah, multiple choice ya. Ini sih. Nah, pilih multiple choice. Nah, muncul Bapak Ibu berapa pilihan? Kita pilih 3 pilihan. Nah, karena ini hanya sekedar semacam polling, hanya pengetahuan saja, kita tidak memilih jawaban yang benar Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah dirasa oke, ya kita tutup, kita lanjut ke presentasinya. Nah, ini Bapak Ibu gitu ya. Nah, silakan ketika sudah siap ya. Nah, sudah 9 orang yang join gitu ya Bapak Ibu, kita bisa cek gitu Bapak Ibu ya. Yang join gitu ya. Nah, kalau sudah, nah, kita lanjutkan ke pertanyaannya. Silakan dipilih Bapak Ibu pertanyaannya, pertanyaan. Pemahamannya sampai mana, ditutup dulu responnya Bapak Ibu ya. Nah, kita jawab pertanyaannya. Nah, itu misalkan saya baik misalkan gitu ya kan. Nah, atau kita mau pakai solusi short answer, bagaimana pemahaman Anda hari ini? Mereka ngetikkan banyak-banyak, ya, itu boleh juga. Ini kita ambil yang ringkas Bapak Ibu ya. Nah, cepat gitu kan. Nah, itu. Dalam 30 detik sudah menjawab. Nah, itu Bapak Ibu. Kita lihat responnya gitu ya. Nah, nanti dari sini akan terlihat bahwa siapa sih yang masih cukup. Nah, di mana kekurangannya, itu di mana dia belum pahamnya, itu bisa kita ketahui langsung di sini. Nah, ini ya. Nah, kalau dirasa cukup Bapak Ibu dalam ini, ya kita close saja Bapak Ibu gitu ya. Kita 1,5 menit lah Bapak Ibu ya. Nah, jadi kelebihannya kalau kita tidak mengatur waktunya ini, jadi kita kelebihannya mengatur waktunya kapan aja terserah. Jangan saat mereka sudah jawab semua, nah baru kita close Bapak Ibu ya. Nah, kita akan anggap 1 menit 30 detik gitu ya. Nah, itu. Ya, ayo yang belum kita bisa lihat live statusnya nih, siapa yang pending masih, ayo jawab silahkan gitu kalau berada di kelas ya Bapak Ibu ya. Nah, misalkan Bu Ir, ya kan, Bu Icap, Pak Jenal sudah jawab karena masuk 2 nih Pak Jenal. Nah, gitu. Nah, kalau sudah oke kita close ya kan, kemudian kita save for review ya kan, sudah berbentuk hijau ini berarti sudah tersimpan. Kemudian kita insert slide-nya. Nah, seperti ini. Nanti tampak nih di kelas poin anak-anak nih, ketika mereka sudah join akan tampak di HP-nya juga seperti ini. Nah, sekarang asesmen formatif
Nah, ini asesmen formatif yang biasa kita gunakan kalau di terakhiran Bapak Ibu ya. Nah, ini namanya assessment for learning juga Bapak Ibu. Jadi yang di awal tadi assessment for learning juga, kemudian umpan balik tadi assessment as learning ya Bapak Ibu. Nah, di sini assessment for learning juga assessment formatif. Nah, ini kan biasa kita gunakan. Ayo jawab soalan dong 1 atau 2 gitu ya. Biasanya taruh di kertas gitu ya. Nah, kalau sekarang pakai zaman teknologi kita bisa gunakan ini ya. Apalagi yang biasa gunakan PowerPoint. Nah, ini kan lebih cepat. Nah, misalkan manakah yang bukan 12 prinsip kimia hijau Bapak Ibu. Nah, kita gunakan juga multiple choice Bapak Ibu ya. Saya contohkan ya. Nah, kita gunakan multiple choice juga Bapak Ibu di sini. Ya, kita gunakan multiple choice. Kita klik dulu. Nah, ini kayaknya saya ulang dulu lagi ya. Nah, misalnya seperti ini kan melindungi, kita taruh di atas sedikit Bapak Ibu ya. Ini bisa digeser-geser kemana-mana. Nah, karena ini adalah harus ada jawaban yang benar ya kan gitu ya. Nah, kita pilih ini ada berapa pertanyaan, ada 5 option, ada 1 pertanyaan 5 option Bapak Ibu. Nah, kalau kita ada jawabannya berganda, maka kita centang ini. Kalau nggak ada, berarti tidak perlu centang, ya, centang. Kemudian correct answer-nya Bapak Ibu di sini select mana sih jawaban yang benar Bapak Ibu ya. Nah, kita pilih ya. Nah, kemudian kalau ingin mengetahui mana yang tercepat dan terbaik, kita gunakan competition mode atau mode kompetisinya Bapak Ibu ya. Jadi yang benar dan tercepat dia akan menjadi yang pertama gitu. Kemudian kita select show Bapak Ibu. Nah, ini kan karena saya mencontohkan, saya kerjakan di sini. Tapi kalau Bapak Ibu ya kerjakannya di rumah ya. Nanti terlihat jawabannya. Nah, kita select show Bapak Ibu ya. Nah, ketika sudah siap, posisi sudah siap, maka kita mainkan. Nah, multiple choice dengan jawaban yang benar. Saya tutup responnya Bapak Ibu ya gitu. Nah, siapa yang tercepat? Nah, itu. Ya, saya jawab dulu ya Bapak Ibu. Nah, misalkan saya jawab yang ini, misalkan itu ya Bapak Ibu. Nah, itu. Ayo dong jawab gitu ya. Bu Fitria, nah ini. Kemudian ayo Bu Ica, Tri Lestari, Bu Ir. Nah, ini silakan dijawab Bapak Ibu. Ini kita hanya main saja Bapak Ibu ya. Nah, itu. Nah, ini misalkan kita lihat ya kan yang belum-belum lagi. Ayo dong jawab gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini Bu Ica sama Bu Irianti. Nah, ini misalkan kita ambil 1,5 menit saja Bapak Ibu, misalkan karena waktu yang membatasi misalnya gitu ya. Nah, ketika sudah selesai ya kita close ya kalau submissionnya ini Bapak Ibu. Nah, kita close Bapak Ibu. Nah, di sini nanti ada jawaban yang benar. Ya, jawaban yang benar kita show correct answer dulu Bapak Ibu. Nah, ini kan sudah ada kelihatan jawaban yang benar. Nah, baru kita ambil leaderboard-nya ya, leaderboard-nya. Siapa sih yang tercepat gitu ya. Nah, ini ya. Bu Fitria, misalnya itu Pak Jenal dan Bu Diana. Nah, ini saya salah jawab gitu. Nah, kita insert slide-nya Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau kita mau jadikan hasilnya, maka kita show table dulu Bapak Ibu. Nah, kemudian baru kita export SCSP Bapak Ibu di sini ya. Export SCSP. Nah, kita ekspor. Nah, di sini kelebihannya kalau yang pakai akun Pro, ya, pakai akun Pro biasa atau trial ataupun Pro 1 tahun Bapak Ibu. Nah, ini kita ketik aja misalkan leaderboard webinar ya. Webinar assessment ya. Nah, kita save Bapak Ibu. Nah, kita sudah close.
Nanti hasilnya di mana gitu ya Bapak Ibu. Hasilnya di mana? Hasilnya ada di download sini. Nah, ini di sini. Dibuka di Excel nanti akan terlihat ya. Nah, gitu. Loading buka ya kita. Nah, kelebihannya bagi Bapak Ibu di kelas poin, ketika yang join itu minta share dong anunya materinya, kita langsung klik di sini Bapak Ibu, share PDF Bapak Ibu ya. Jadi bersiap-siap, silakan bisa ambil. Nah, ini bisa kita perbaiki nanti ya. Nah, ya, yang silahkan saya share nih Bapak Ibu, tinggal siap-siap di HP-nya yang sudah join tadi ya, saya share PDF-nya. Nah, ini masih loading. Nah, jadi nggak perlu repot lagi Bapak Ibu dengan kelas poin. Nah, itu nanti sudah tinggal muncul Bapak Ibu ya, tinggal dicek di HP-nya ya, prosesnya. Si loading ya, uploading. Nah, nanti tinggal di HP-nya tinggal langsung diunduh aja Bapak Ibu, nanti hasilnya sudah ada di sana. Nah, begitu ya Bapak Ibu untuk asesmennya. Kalau untuk asesmen sumatif ya insya Allah Bapak Ibu lebih paham lah ya, makanya sudah biasa gunakan. Hanya bedanya kalau mungkin kemarin di kertas, mungkin sekarang bisa gunakan PowerPoint dengan kelas poin Bapak Ibu. Ya misalkan mau 10 soal ya buat aja soalnya per slide-nya tuh satu-satu ya sampai 10 slide gitu ya. Nah, ini masih loading Bapak Ibu ya, uploading untuk PowerPoint-nya. Nah, ini bisa scan QR code di sini juga Bapak Ibu, bisa juga di laptopnya, di HP-nya langsung diambil, ada nanti dari saya itu kan. Nah, oke, yang terakhir presentasinya. Nah, terima kasih dan 1 2 3 kita let's go ya. Mungkin itu dari saya Pak Jenal. Alhamdulillah telah disampaikan oleh Pak Taufik ya tentang bagaimana kita merancang asesmen dengan kelas poin. Mungkin kita semua sudah paham dan semakin paham dan nantinya kita bisa kita terapkan. Mungkin selanjutnya ada yang perlu ditanyakan ini, Taufik ya. Kita buka mungkin Iya, diskusinya. Iya, bisa. Bapak Ibu, mungkin ada yang belum kita pahami di dalam materi ini. Bagaimana kita merancang asesmen dengan menggunakan kelas poin. Monggo. Ya, silakan Bapak Ibu. Ini Bu Ir. Bu Ir baru datang tadi ya. Bu Ir. Nah, Bapak Ibu kalau yang mau sertifikat webinar dari kelas poin sudah ada di room meetingnya, di chatnya ya. Yang mau sertifikat webinarnya dari kelas poin.
Nah, Bapak Ibu, silakan ada pertanyaan atau ada yang mau berbagi lagi di sini mengenai asesmen. Monggo, monggo Bapak Ibu. Mungkin ada yang perlu ditanyakan tentang bagaimana merancang asesmen ini dengan sesuai. Monggo. Bu Hajrah, mana Bu? Bu Hajrah. Mungkin ini Saya baru masuk, jadi tadi enggak lihat. Oh iya Kak. Baru Iya, join. soalnya tadi habis jenguk anak. Jadi kan Oh iya 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 iya. jadi baru gabung. Jadi tadi enggak sempat, baru aja gabungnya. Enggak sempat ngelihat materinya. Oh iya iya iya. Gampang nanti tak bagikan lah. Oke. Ya, Terima kasih. ya siap-siap. Pak Taufik, itu Ya, ada pembatasan itu soalnya itu. Mungkin maksimal berapa? Kalau sampai 50 itu bisa kan? bisa Pak kalau pakai kelas point pro trial. Nah, itu. Kombinasi juga ya? Iya, bisa kombinasi bisa juga. Yang lainnya ya? Iya iya iya. Oh, saya bagikan aja ya PowerPoint-nya di chat Zoom-nya ya. Oh iya ya. Bentar dulu, saya cari dulu. Nah, itu Bapak Ibu lagi proses saya bagikan ini ya, apa PowerPoint saya bisa digunakan sambil dibaca-baca ya. Silakan Bapak Ibu. Ini Bu Nurmila nih, bagus juga nih. Kelas poinnya kemarin. Jadi itu ya asesmen as learning sama for learning. Jadi lebih diutamakan dan lebih diberatkan proses pembelajaran ataupun penilaian pembelajarannya itu di as dan for ya gitu. Saya ini masih proses untuk PowerPoint-nya ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan, Bu Fitria, Bu Diana, Bu Nur Anissa. Bu Koriba, Bu Naning, Bu Nindya. Bu Irianti, Bu Siti Aminah, Ibu Nurmila Sari. Bu Naning Marliani dari mana Bu? Kalau boleh tahu Bu. Halo, ada Ibu Naning? Ada Pak, saya dari Tasik, maaf off cam ya Pak. Oh iya iya iya. Iya iya. Dari SMA mana Bu? Atau sekolah mana? SMA 1 Tasikmalaya Pak. Oh, Tadi SMA agak 1. terlambat masuknya, jadi agak masih Oh, masih iya. mencerna dulu. Oh iya iya iya. Udah sama satu Tasikmalaya. Jurusan kimia juga Bu, mapel kimia juga lain. Iya sama Pak. Oh sama Kita ya. di ini ya di grup yang kimia yang Oh iya iya. assembler. Iya. Oh iya iya. Terima kasih sharing ilmunya Pak Taufik. Ya, nggih Bu. Silakan Bu, nanti mau diundur di chat. Nah, sudah Iya. selesai. Nggih. Ya. Kalau boleh share di grup WA kita mungkin Pak biar bisa langsung di ini, nggak hilang gitu. Oh gitu. Di Iya. WS daring ya? Di ya yang edu yang kimia ya Pak. Iya, di kimia. Iya, iya. Ya, makasih Pak Taufik. Iya, iya, iya. Ibu Nindya dari mana Bu kalau boleh tahu? Halo.